Hundul Mamud. Salam. Dihamu amanami nanami hadorok sote mulai acara perminggot tadi arenon. Tabering ma di acara nomor 12 Maret Manon kurni orang tua Sidi. Kur orang tua Sidi di acara nomor 12. Dihamu amanami inanami dohot di sudi anak pun nami. Dohot di ruas ni huriatta ama ina nang yang anak pun nami nama dohoti perminggonon di bagas naganup marhite-hite live streaming. Tapasada marohatta tapuk kama perminggotta marhitede nomor tulu ayat sada sahatro di ayat tulu. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin.
Tungi semadong aku diakka Banua Gijang, jala dukon niho nda dong dihalomoro aku di tanoon. Nak pemerus sibuku dohot rohaku, sai debatado partano batoan ni rohaku, jala parjabaraku saliling-liling na haleluya. Haleluya. Ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami asaw nang madeli hami ujuroha pugosat tuhami, jala asaw nang magopo hubay kami silehon-lehom muna dinggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramoti hami, asaw nang marpos ni roha hami tuarta na dihasianganon, lehod dihami haporseaon, asadohot hami parjabar di siteanon niakka na porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihok kamu ma patik ni debata, patik perjolo sahatro di patik pasapuluhon. Patik perjolo, au do jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu, manangahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongon, rodi na di bagasan aek na di toro ni tano, yang gotunggabe si sobaon manak siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalan na, ay honauhum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, di naonomari maulahamu nasa siulommu, alayang guari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo di nasaderi, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe na magebati hutam, ay di naonomari do di toppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana diari papituhoni, di bahani do uban na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari para dianan nai jala di parbadiai.
patik palimahon, iko pasangapommu donatorasmu, asa mertua ho jalaleleng mangolu, di tano na nilehon ni Jehovah di Batam diho, patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakkup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidak kon hata na sotutu maralohod dongat jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Beha padok ni debata taringot tupatik nasapului oddo. Au do Jehovah debatam ninna debatatta. Pargogo nasuhatu dosan jala parrimas. Siluluhod dosan ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton. Pinopar niakka nasugoroha diau. Alayasido rohakku diakka na maribu-ribu. Akka na marholong ni roha diau. Naso mangalaosi patikki. Atong rak mangidogogo mahita tu debata taringot tu patiki. Ale Tuhan debata sai pergugoi mahami mangulahon naombar tu patikmi. Amen. Tatopoti madosatta tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatudusan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatot do hami tubu. Jaladanga dokka porsyaw nami di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil si anakka dalammu. Macay gudang do pangaleson nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Ala nidenggan ni basam dohot asi ni roham. Sayunak paingot-ingot akadosa ni haposon nami. Dohot pangalason nami. Say ingot mahami hobbar tuasi ni roham dohot denggan ni basam. Ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
baga-baga di debata taringot tu hasesan ni dosatta. Roma hamutuau asa mangolu tod dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tuksura rarado sa muna songon abit bunga dabdab, botardo bainokku songon itak. Nak perara songon abit hasubba, gabe songon hapas domse. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Epistel di Minggutta Sadarion imana tersurat di Daniel biddu 12 mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat sia tajahama secara responsoria. Haluaon ni bangso ni debata. Dungi ditikki ujui hehe ma Mikael iduk na belgai na hehe humokop akka anak ni bangsom. Jadi masa matikki hagogotan na sodung dumatangi olat ni dungadong bangso sahat ro ditikki panipuli alaya pala ditikki na sasadai mamalua bangsom luhut akan ajupang tersurat di bagasan pustaha hanguluan. Jala torok sian halak namudong di bagasan orbuk ni tanoi tersunggul-sunggul na debatu hanguluan saleleng-leleng na debatu haurahon meragam-ragam gabi bias-bias saleleng-leleng na. Jala halak akan apatas marroha marsinodak sogot songos sodang ni langit. Jala nasida akan manugunugu torop halak tuhati goran marsinodak sogot songon bitang rodi saleleng-leleng na. Yaho ale Daniel tabunihon ma akahatai jala sahapi pustahai pai maju patikki panipuli jadi torok halak manulikit hatai gabe tabas itu parbinotoanna. Dungi marnidai maau Daniel gabe ida ma jongjong di si dua halak na asing nasada di baribaon ni batangaiki nasada nari di baribanai. Dungi Roma hatani nasada madok tu bawa namat pahean hori na jongjong di atas aek di batang aeki. Sadia leleng asa Jepang ujungnya akan nalongan. Dungi hubege masuara ni bawa namar pahean hori na jongjong di atas aek ni batang aeki. Laos di patol-tol matangan nasiamun dohot habirang dopak benua gijang. Asa marmang-mang ibana tu ibana na mangulu saleleng-leleng na. Ikut jolo salpu sada tikki, 2 tikki dohot 1 tikki naung binuhul hian jala duppe sohot parserahani ni pasi-pasi sian bangso na badiai ipe asa marujung saluhut nai. Jadi hubege dunia hatai
alaidang dapur rohaku, gabeni kuma, ale tuaku, ahado apala ujung salunai. Ayat sia rahmat jahahita. Alaidin naibanama, lahu maho ale Daniel, ay kubuni jala taksahap akahatai, sahat roditiki padipuli. Ido sahatna. Mertua doakan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Taha tidakkum maha porsiaut tai songon nahina tidakkun ni dong atas ha porsiaut di sadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo naso hatudusan natu mapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasasadai imana tinubuhon si Maria na gabe-gabean siya tod di parbadia at dorang sohabubuan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua notoro dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul siamun debata Jahoba amanai pergogo na sohatu dosani di sima ibana pa mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di parbadia jaladong sa da huria na badia huria atau panalak Kristen akka na badia dohot di hasan dosa dohot di hatai na maddok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot di hangoluan nasora suda. Amen. Maret demakur orang tua sidi.
Tikting masa di Huriata HKBP Depok 1 di Depok Sada di Bagasan Mingguan. Tema minggu, goar ni minggu ta sadarion ima minggu pa 24 ton dung Trinitatis doho tema dungoma hamu unang lilu. Bagian dapat duahon maka tidakon hapor siaon. Di hari minggu sadarion tanggal 14 November tahun 2020 sada maka tidakon hapor siaon ma na parjolo di permingguan pukul sia manogot 42 halak ruas pargulu reguler angkatan 2020-2020 sada. Na paduahon di permingguan pukul 10 alibotari tusa halak na marbaju ruas parguru khusus. Khusus permingguan pukul sia manogot ni dohotan ni holan parguru rapdo natoras nabe. Bagian napatuluhon tikting naing marbagas tikting paduahon naing majalo pasu-pasu perbagason ma Fredrik Yohanes Pajaitan ST anak niamata Edison Pajaitan nahinan tubuh ni inata Marsitan Riauli boru hutapea ruas ni HKBP Rawamangun dohot Orwana Tia Santika boru Situmorang SIP MBA boru niamata Musa Situmorang nahinan tubuh ni inata Merida Basania boru Sihotang ruas ni HKBP Depok Sada. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 20 November 2020 sada di HKBP Rawamangun. B. Tikting Parjolo naing majalo pasu-pasu perbagason ma Bastian Huta Barat anak niamata Tupal Parlaungan Huta Barat nahinan tubuh ni inata Sorta boru Lubatobing nahinan ruas ni HKBP Cinere dohot Orwana Liandini Nusanti boru Sitopul boru niamata Dr. Andus EM Sitopul tubuh ni inata T boru Manurung nahinan ruas ni HKBP Depok Sada. Pamasu-masuo di hari Jumat tanggal 26 November tahun 2020 sada di gereja HKBP Depok Sada. C. Tikting Parjolo naing majalo pasu-pasu parbagason ma Mopo Marulitua Butar-Butar anak niamata Mustari Butar-Butar tubuh ni inata Kartini Borusitorus ruas ni HKBP Resort Maranata Marom dohot Orwana Desi Natalia boru Pajaitan boru niamata Posman Pajaitan tubuh ni inata Erna Lince boru Raja Guguk ruas ni HKBP Depok Sada. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 27 November tahun 2020 sada di HKBP Depok Sada. Ulaun bagian napawaton ulaun nabadia na di hari Sabtu tanggal 10 November 2020 sada di Patupa Huriatodo ulaun nabadia tu inata Nyonya Siregar boru Pakpahan ruas ni Huriata na di kelompok Galilea. Pertanyaan perhalado dohot keluarga. Di hari Senin tanggal 15 November tahun 2020 sada jam 10.30 WIB Patu Paudo pertanyaan
perhalado dohot keluarga maringanan di gerejaon. Namangihut pertanyaan momentomori di hari Rabu tanggal 10 November tahun 2020 pukul 10.30 patu paun ni huriatta do pertanyaan momentomori maringanan di gereja dohot marhite live streaming. Napaonopon ibadah bulanan kaum ibu PGIS Depok di hari Kamis tanggal 10 November tahun 2020 patu paut do ibadah bulanan kaum ibu PGIS Depok secara online marhite Zoom meeting. Bagian nababituhon tikting naso jinahahon dohot barita parhebengon tajahama di lembaran huria na pinaradeni huriata dohot marhite-hite grup WA di kelompok pertanyaan tabe. Songonima tikting masa di huriata di bagasan mingguon saya di pasu-pasu tuhat tamai tahu sangap di goarna. Mareddema kur pelajar sidi.
Shalom, Horas, selamat hari Minggu ma di Hita Sude, ruas HKBP Depok Sada. Mau liate tapasaha tutuhan perdinggan basai. Sialabui tebulus permarahan COVID-19. Audison Jongjong mewakili Amani Hurion mengajak Sude Amani Hurion pasahaton hamulatonna marhite-hite silua natapasahat tu pesta gotilon nanang dipatupa ni Huriatta di tanggal 4 dohot tanggal 5 Desember. Sungasoni Sude hita di son ruas HKBP Depok Sada. Kami ama mengajak mensukseskan pesta gotilotta guna pengembangan pelayanan dohot renovasi gereja ta di tahun 2024. Asa songon hatan situ madok aporik melipik onggang marbabang gabedo pasiluan nautik gabedo pasiluan nagurang molo di pasahat di bagasan Lasni Roha. Horas sukses pesta gotilon HKBP Depok Sada tahun 2020 Sada. Maulate Tuhan Yesus memberkati.
ayat tolu. Yesus Damai ni debatana sumuruk sia salu naroha. Ima mangaramu tia hati-hati do pikiran muna. Di bagasa Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Ruas ni huriani Tuhata nah hinaholongan di bagasa Kristus Jesus. Secara khusus adik-adik kami pelajar Sidi angkatan tahun 2020 tahun 2021 yang sebentar lagi menjadi teman satu perjamuan dan sudah dianggap menjadi anggota jemaat yang dewasa secara iman. Songolinang dihamusudi natorasnya kadak danak naneng maka tidak ko kaporsiaon. Dosudi ruas ni huriata na marserak. Dia kainganan na sohagwaran nuaeng. Jalo hamuma tabi nami. Selama hari Minggu madihita sudina, horas madihita. Hatani debata turpuk jamita di mingguta sedarion imasya Markus bidu 10 ayat sada sahat rodi ayat walu alai wilik mahamu luas samu manon hupasahat jamitau di bagasa kata Indonesia asataruli rabdo akayana kota dison ujaha homma di hatabatak anggo turpuk nasongonom bahatana Markus bidu 10 mamuka siya sada rodi ayat walu sono mahatan itu hatta lau tumadiko bagas joroi ninna sahalak sisian na mamadok ibana bereng maguri nami uli niyak kabatuon dohotongam niyak kajabuon alay ninna Jesus mamadok ibana di dahodo jabuak kanabulunon dak pasobuon nanggo dua batu martiditiddi naso gargaron na dungi ujuhudu libana di dolok jetun todokon coroi pulikma di suku si Petrus, Jakobus, Johannes, doho Andreas ibana babua matuhami adiga masai jala dia matadana babua nasonggop ma saluhut nai jala dihatau Jesus matunasida songonon jaga mahamu sotung dililuho kalak kamu ailad dorosugut manuluk guarhu akan nama dok audoi gabe torok malilu bayan nasida asa bolo dibege hamu baritanya kahamusuan rodi gaur ni namar musu una kamu tarsonggot daktar bayan somasa akai alai dangi dope ujungna ay nahehe do sugut bangso maraloho bangso. Harajaon maralo kerajaon. Masama nang lalo marluat-luat. Masama na kalion. Permulaan ni pabebion na dui. Ido anggo sahatna. Di hata Indonesia di dok masong. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain.
semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bagaimanakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara khusus adik-adik kami, anak-anak kami, pelajar CD, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita semua hidup dalam dimensi waktu yang terbatas. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dikatakan di sana, untuk segala sesuatu di muka bumi ada waktunya. Dan pemazmur juga menyaksikan itu, yaitu Musa di Mazmur 90 ayat 10 dikatakan demikian, "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan." Dalam dimensi waktu yang sangat terbatas tersebut, di satu sisi kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai pergumulan, dan di satu sisi kita dituntut untuk berbuah pada waktu yang sangat singkat tersebut. Maka dalam hal yang demikian kita diajak untuk merenungkan bagaimanakah kita harus hidup, untuk apakah kita harus hidup, dan kemana akhir tujuan hidup kita. Dan itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam perikop bacaan kita, ketika murid-muridnya dengan bangga menunjukkan kota Yerusalem dengan bangunan-bangunan yang megah dan tembok-temboknya yang kokoh, dan simbol kehadiran Allah di sana yaitu Bait Allah, yang menurut konsep berpikir orang Yahudi tidak akan dapat dikalahkan oleh bangsa manapun. Dengan bangganya seorang murid itu mengatakan, "Lihatlah guru, betapa megahnya bangunan-bangunan di kota Yerusalem ini. Lihatlah Bait Allah, siapakah yang dapat mengalahkan Yerusalem?" Kurang lebih seperti itu mungkin di dalam perkataan sehari-harinya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu lihat bangunan-bangunan yang kokoh, bangunan yang megah, tembok-tembok yang kuat itu? Saya mengatakan kepada kamu, satu batu pun tidak akan ada nanti bertindih di atas batu yang lain. Semua akan diratakan." Dan perkataan Tuhan Yesus itu digenapi pada tahun 70-an. Jenderal Titus membawa pasukannya meratakan semua bangunan-bangunan di Yerusalem. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau toh semua harus berlalu di dunia ini, maka kembali tadi kepada perkataan awal yang saya katakan, kita diajak merenungkan hidup kita. Untuk apa kita hidup sebagai orang percaya? Bagaimana kita hidup? Dan akhirnya, kemana tujuan akhir hidup kita? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, setiap orang percaya diutus ke dunia untuk bersaksi dan berbuah di dunia, membawa banyak orang kepada jalan yang benar, supaya bersama-sama menjadi para pemenang dan pewaris-pewaris kehidupan yang kekal. Itulah misi setiap orang percaya di dunia. Tetapi dalam melakukan tugas panggilan itu selalu diperhadapkan dengan pertama, godaan dunia ini. Yang kedua,
selalu diperhadapkan dengan penyesat-penyesat yang mencoba memutarbalikkan ajaran-ajaran yang murni dari Injil, ajaran yang sebenarnya dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak pernah menginginkan kerajaan Allah itu disebarkan, atau boleh kita katakan anak kegelapan, yang menghambat, menghempang, bahkan mengejar dan seterusnya membunuh orang-orang percaya di dunia ini. Di tengah-tengah situasi yang demikianlah, semua orang percaya dipanggil saat ini dan diingatkan akan akhir zaman. Secara khusus adik-adik kami pelajar sidi di sini. Maka dari firman Tuhan ini, kita mau diajak untuk merenungkan yang pertama, kita jangan memfokuskan tujuan hidup kita hanya sebatas dunia ini. Jangan terpesona oleh keindahan dan kemegahan dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Karena itulah Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, fokus hidup orang percaya adalah melakukan kebenaran. Di dalam Matius 6 ayat 33, boleh sama-sama pelajar sidi dulu membacakannya. Kalau tidak bawa Alkitab, boleh Al-Samsung, boleh dibuka. Karena sudah jarang bawa Alkitab sekarang orang-orang. Alkitab elektronik ya. Matius 6 ayat 33. Silakan dibaca 1, 2, 3. Tetapi 1, 2, 3. Masuk dapat dulu, Matius 6 ayat 33. Boleh dibuka sebentar sarung tangannya biar ainna halahi butinang marhu surat to. Matius 6 ayat 33 sudah? Nah, sekarang sama-sama dibaca dengan suara yang lebih kencang. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mau bertanya kepada adik-adik pelajar sidi, apa obsesimu dalam hidup ini? Apa tujuanmu? Apa yang kamu cita-citakan? Dan fokus kemanakah kamu? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sadar atau tidak, 99% di dalam pikiran kita, keinginan kita, cita-cita kita, dan juga program-program hidup kita, 99% secara umum adalah tentang hal-hal yang kelihatan, yaitu di dunia ini. Cita-cita hidup adalah mau jadi apa? Dokter, polisi. Apalagi cita-citanya? Ada yang jadi cita-cita di sini jadi apa namanya? Gamers ada? Ada yang cita-cita jadi pendeta? Sini roh hakim yang idahami. Ini menunjukkan gambaran umum Bapak, Ibu, Saudara, secara umum manusia hanya memperhatikan yang kelihatan, terpesona dengan tujuan-tujuan dunia. Dan saya mau mengatakan, dari 24 jam waktumu, berapa menit kamu berikan waktu untuk membaca Alkitab satu hari? Jangan-jangan satu hari tidak ada baca Alkitab. Berapa lama kamu membaca buku pelajaranmu? Karena masa online, jangan-jangan juga tidak baca buku pelajaran. Baca? Tapi, berapa lama kamu melakukan dan melaksanakan mengerjakan tugas-tugas pekerjaan sekolahmu? Karena terpaksa. Karena terpaksa atau karena dengan sukacita? Terpaksa ya? Bertobatlah. Apa rencana hidupmu sekarang? Apa yang kamu lihat di depan? Apakah kamu terpesona dengan semua sinetron-sinetron Indonesia yang menjual banyak mimpi? Hari ini pengemis,
seminggu lagi bertemu dengan seorang gadis yang cantik dan kaya. Tiba-tiba minggu depannya dia jadi direktur perusahaan. TV-TV swasta Indonesia merusak pola pikir generasi-generasi muda kita dengan khayalan-khayalan yang luar biasa, membodohi. Mungkin ada di sini yang bekerja di TV swasta, silakan disampaikan Bapak Ibu supaya itu juga dirubah. Dan kalau ada pendidik mungkin nanti melalui orang tua kita boleh disampaikan. Dan itu semua membuat kita terpesona dan diikat oleh pesona dunia ini. Maka sekali lagi, semua tujuan hidup, semua keinginan, 99% hanya tentang hal-hal yang kelihatan. Padahal yang kelihatan ini pada akhirnya akan berakhir. Maka jadilah manusia-manusia sekarang, manusia-manusia yang lemah. Sedikit penderitaan, dia sudah berputus asa. Tetapi orang sekarang secara khusus jemaat HKBP sudah lebih pintar berdoa. Panjang doanya, tetapi fokus hidupnya tetap dunia. Orang-orang sekarang sudah lebih pintar mengurai ayat Alkitab karena satu hari minimal 3 khotbah di dalam handphone yang dia terima. 100 ayat Alkitab boleh kita katakan, tapi tanpa iman, itu adalah mati. Tuhan Yesus mengatakan, lihat gedung-gedung yang megah itu. Lihat tembok-tembok yang kokoh itu. Saya mengatakan, satu batu pun tidak akan dibiarkan bertindih di atas batu yang lain. Semua akan diratakan. Menara Babel runtuh, selesai sudah. Kerajaan superpower Babelonia waktu itu selesai. Kerajaan Persia habis, tinggal sejarah. Genghis Khan lewat. Seorang panglima yang luar biasa, yang dari Romawi, siapa namanya? Julius Caesar, siapa namanya lagi? Atau siapa dikatakan? Alexander? Pernah dengar Alexander Agung? Memang yang kona posona yang dak pala lomorohana be membaca sejarah. Ala Holland, namar games. Berapa jam kalian satu hari main games? Ada yang hanya 5 menit saja main game satu hari? 5 jam? Alusihamu jo. Coba dijawab, berapa jam satu hari main games? 2 jam. Itu yang paling sedikitnya. Ada lagi yang lain? 4 jam. Nah, coba kita lihat. Fokus kemana kita? Kita terpesona dengan semua hal-hal yang kelihatan. Maka Tuhan Yesus mau mengatakan, kalau toh semua ini harus berakhir, kita harus memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Saya ajak kita membaca dari 2 Korintus 4, ayat 16 sampai 18. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tak kelihatan yang pertama manusia batiniahnya itu dibangun. Yang tak kelihatan adalah visinya, yaitu tentang Yerusalem dan Sion yang baru. Maka seharusnya yang lebih banyak kita bangun adalah manusia batiniah. Kalau bangunan gedung akan runtuh, maka yang kita bangun adalah bangunannya yang hidup, yaitu manusianya. Dan manusianya bukan hanya fisiknya, tetapi manusia batiniahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang tua dari anak-anak yang akan menyaksikan iman percaya. Sebanyak apa kita membekali anak-anak kita ini dengan bekal-bekal rohani. Yakin doa berbagai les di masuk kamu udah kayak anak kota. Mulai dari les bahasa,
bahasa Inggris, Mandarin, dan lain sebagainya. Les keterampilan, olahraga, musik, dan lain sebagainya. Les silat, dan lain sebagainya. Tetapi, pernahkah Bapak Ibu menuntun mereka untuk les Alkitab? Adong dekama, lang apalari kota teh. Itu dia lapatan nih. Kalau tidak les Alkitab, pernahkah kita ajak anak kita ini sama-sama membaca Alkitab? Minimal 1 kali 1 hari, minimal 1 ayat tiap malam. Mari Bapak Ibu renungkan bersama. Secara umum sekali lagi anak-anak kita bekali mereka dengan hal-hal tujuan-tujuan yang sekuler, yaitu dunia ini kita mau melihat tembok-tembok yang kokoh itu dibangun nanti, yang menjadi menara kebanggaan kita. Dan Indonesia juga begitu. Puji Tuhan pada hari terakhir ini kita mau dibangun, yaitu sumber daya manusianya yang tangguh, yang punya kepribadian, dan juga sifat yang betul-betul punya etika dan punya moral spiritual yang bagus. Dalam lagu Indonesia Raya ada satu penggalan lagu yang cukup bagus. Saya tidak tahu apakah dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 ini yang menginspirasi Wagirul Supratman. Penggalannya adalah, boleh sama-sama kita nyanyikan adik-adik sini? Bangunlah. Apa yang dibangun? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Supaya Indonesia Raya, Indonesia Jaya, maka bangun pertama-tama jiwanya. Baru nanti bangun badannya. Supaya kita menjadi pemenang dan tidak terikat dengan semua pesona dunia ini, yang dibangun pertama sekali harusnya adalah manusia batinia kita. Selanjutnya berangkat dari sana kita diperhadapkan dengan pengajar-pengajar sesat. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang pengajar-pengajar sesat itu selalu mau menggerogoti dan menarik orang percaya dari jalan yang benar. Pertama sekali dengan mengklaim merekalah yang lebih alkitabiah, gereja merekalah yang lebih benar. Ada beberapa pengajar-pengajar sesat yang besar, yang terkenal di dunia. Nanti silakan buka-buka di Google, baca-baca nanti di rumah. Dari banyak pengajar-pengajar sesat itu yang paling terkenal, salah satunya yang pertama, yaitu Saksi Jehovah. Saksi Jehovah. Mereka tidak merayakan Natal, mereka tidak merayakan Paskah. Dan menurut mereka, merekalah lebih alkitabiah. Mereka menyusun lagi formula Alkitab menurut standar kebenaran tafsiran mereka. Dan banyak orang yang tertarik untuk itu. Dan semenjak pemerintahan Bapak Gus Dur, itu kemudian diresmikan menjadi salah satu sekte yang sah di Indonesia, maka mereka semakin bebas. Mereka tidak bangun gereja, tidak ada organisasi, karena katanya, Tuhan Yesus tidak pernah membangun gereja. Lumayan banyak pengikutnya. Tetapi ada lagi aliran yang lain, yang lahir juga di Amerika, yaitu Children of God. Mereka ini luar biasa mengatakan bahwa Yesus juga melakukan hubungan seksual dengan Marta dan Maria, maka adalah halal dan kudus bila sesama anggota persekutuan melakukan seks bebas. Banyak pengikutnya. Di Indonesia ada Lia Eden, di Indonesia ada Manapin Siboya yang menafsirkan nanti tanggal sekian, bulan sekian, maka Yesus akan datang kedua kali. Sampai sekarang masih ada yang terselubung. Maka adik-adik kami juga hati-hati dengan pengajar-pengajar palsu. Secara khusus kepada adik-adik kami yang menggugat baptisannya, jangan mau dibaptis ulang. Saya harus mengatakan, yang mau membaptis ulang juga adalah pengajar sesat. Karena firman Tuhan mengatakan, Yesus hanya mati sekali dan untuk semua orang. HKBP tidak pernah mau membaptis ulang dari manapun. Dari gereja manapun asalnya. Tetapi konfirmasi iman kita lakukan, yaitu dengan dia menyaksikan iman percaya sesuai formula dogma yang ada di HKBP.
Adik-adik saya pelajar sidik yakin dengan baptisan yang diterima? Nanti mau dibaptis ulang? Dibawa ke Jordan loh. Katanya lebih alkitabiah kalau di Jordan dibaptis. Walau berulang-ulang saya ajak dulu secara khusus adik-adik saya, mari kita buka Kejadian 17. Biar kita pahami apa itu baptisan, supaya jangan diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar, mungkin nanti di kampusmu kamu, atau di sekolahmu atau di mana, atau mungkin kamu baca nanti di media-media sosial, kamu dengarkan mungkin dari YouTube dan lain sebagainya. Karena sekarang ini tidak dapat lagi dihempang ajaran-ajaran yang lain. Datang ke rumah, datang ke kamar kita. Kejadian 17. Kejadian 17 ini adalah permulaan sunat. Di dalam Kejadian 17 ini sunat dilakukan sebagai tanda perjanjian antara Abram dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengerat kulit katan. Dan dari mulai disunat inilah diberikan nama yang baru kepada Abram. Di ayat 5 dikatakan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Usia berapakah anak disunat menurut aturan ini yang diberikan kepada Abraham? Di ayat 12, boleh kita lihat di ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Sunat adalah inisiatif Allah. Sunat adalah tanda perjanjian. Sunat diberikan kepada anak yang berusia 8 hari. Dan sunat dilakukan hanya 1 kali. Tidak boleh ada sunat ulang. Boleh adik-adik bayangkan kalau sempat berdosa lagi Abraham, berdosa sekali, disunat lagi. Berdosa kedua kali, disunat lagi. Berdosa lagi, disunat lagi. Saya nggak bisa bayangkan terakhirnya apa yang mau disunat. Kan sudah habis kan? Sekarang apa korelasinya dengan baptisan? Mari kita buka Kolose pasal 2. Kolose perjanjian lama ya adik-adik? Perjanjian baru. Kolose pasal 2 sudah dapat? Ayat 11 dan 12. Saya minta adik-adik sini semuanya membaca dengan suara paling kencang dulu. Jangan diirit-irit bicaranya. Kalau kalian main saya dengar sampai ke Depok Timur suaranya. Tapi kenapa kalau baca firman suaranya jadi sangat kecil, redup gitu. Nah sekarang kita baca dulu Kolose 2 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Lebih kencang lagi. Suaranya lebih kencang. 1, 2, 3. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan. Maka baptisan adalah sunat yang dilakukan Kristus. Baptisan adalah menyempurnakan sunat yang dilakukan kepada Abram dan kaum keturunannya di perjanjian lama. Bila sunat hanya mengerat kulit katan, maka baptisan adalah menanggalkan semua tubuh yang berdosa dan mengenakan manusia yang baru. Dan saat itulah momentumnya bila dikatakan hidup baru. Maka dalam peristiwa baptisan itu kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama, pemutusan dosa asali. Sebab karena 1 orang semua telah berdosa, demikian kata Paulus di dalam Rom pasal 6 itu, atau pasal 5 nanti kita lihat. Tetapi karena kepatuhan 1 orang, yaitu Adam, yang kedua yaitu Yesus, semua dibenarkan. Maka orang yang disunat, dia diputuskan hubungan dari Adam yang pertama, disempurnakan dan menjadi 1 daging, 1 tubuh dengan manusia yang baru, yaitu Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus.
Maka orang yang telah dibaptis adalah dia telah mati, dikuburkan, tetapi bangkit kembali bersama-sama dengan Yesus Kristus. Itu momen yang pertama, dosa asali telah diputus. Setelah dosa diputus, maka kemudian diberikanlah nama yang baru, yaitu orang percaya. Tetapi dalam tradisi gereja kita, mulai saat itulah ada nama sebutan. Kalau sebelum dibaptis, tradisi kita dulu di kampung, belum dapat dipanggil si Fernando, si Rolando, si Ronaldo, dan seterusnya. Apa yang dipanggil? Si Ucok. Perempuan juga belum dipanggil, si Vanessa, si Angel, siapa lagi namanya? Si Tiur, si Bonur, si Timo, dan lain sebagainya. Tetapi siapa? Butet. Itu kita lihat. Setelah itu, setelah dibaptis, maka yang kemudian orang yang dibaptis ini adalah diutus kemudian menjadi saksi di dalam pertumbuhan iman percayanya. Kenapa baptis percik bukan baptis selam? Itu tidak alkitabiah. Siapa yang bilang? Yang alkitabiah adalah baptis selam karena Tuhan Yesus dibaptis selam di Sungai Yordan. Saya mau mengatakan kalau mau konsisten dan alkitabiah, tidak ada satu baptisan pun yang sah kalau tidak di Yordan. Kenapa setengah-setengah? Tidak konsisten. Maka gereja kita HKBP memahami baptisan itu keabsahannya bukan soal kuantitas airnya, soal banyaknya. Kalau soal banyaknya, kenapa harus di kolam? Ke Danau Toba saja sekalian, berendam 2 hari supaya lebih bersih. Tetapi air di sana adalah simbol penyucian. Ini harus kita lihat dan dipahami oleh adik-adik. Kenapa saya dibaptis anak-anak? Saya kan belum mengerti. Itu kan kehendak papa dan mama. Saya tidak suka. Saya belum bertemu Yesus secara pribadi. Benar, tetapi di Yeremia 1 ayat 5, silakan baca adik-adik. Yeremia 1 ayat 5. Satu, dua, tiga. Pemilihan, pengurapan, pemberkatan adalah otoritas Allah. Dan demikianlah agama Kristen, agama penyataan Allah yang mencari dan menyatakan diri, bukan hasil usaha kita merumuskan mana Allah yang benar. Kepada murid-muridnya di dalam Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tapi saya masih anak-anak, bagaimana saya boleh memutuskan mengikuti Yesus atau tidak? Di dalam Ulangan 6 dikatakan kepada umat Israel, ajarlah anak-anakmu ketika duduk-duduk, ketika makan, ketika dalam perjalanan, ketika mau tidur. Artinya dalam semua kehidupannya. Benar kita menjadi orang percaya karena orang tua kita orang beriman. Tetapi itulah yang dilakukan mulai belajar sekolah minggu. Dan saat inilah iman saudara dikonfirmasi. Benarkah saudara mau percaya kepada Tuhan? Benarkah saudara mengaku bahwa firman Tuhan yang dipelajari adalah jalan menuju kehidupan? Benarkah saudara mau mengaku dosa dan seterusnya? Sekaranglah pengakuan pribadi. Secara formal di dalam ibadah. Bagaimana dengan pertemuan pribadi? Masing-masing kita punya pengalaman yang unik dengan Tuhan kita. Bukan didramatisir dalam sebuah kesaksian yang didramatisir dan sepertinya melankolis. Tidak. Karena itu adik-adik saya secara khusus jangan mau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Satu hal lagi yang harus kita kuat dan kokoh di dalam akar iman percaya kita dan dogma HKBP, jangan pernah ragu-ragu dengan yaitu identitas kebatakan. Ada yang malu sih jadi orang Batak? Ada yang malu? Jangan pernah ragu-ragu kalau ada ajaran yang mengatakan jangan memakai ulos karena di sana ada setan. Saya harus mengatakan itu ajaran sesat.
Saya tahu ini dunia mendengarkan karena kita disiarkan secara streaming. Karena isu ini sudah lama dan selalu dipakai menghantam HKBP, katanya HKBP itu sinkritis. Coba lihat pembatas kita ini apa ini? Ulos. Coba pegang dulu. Ada begu nggak di situ? Tidak ada toh? Ada sebagian orang membakar ulos, dan saya harus mengatakan, daripada dibakar Bapak Ibu, antar ke HKBP Depok 1, nanti kami pakai, kami jual itu, dan hasil penjualannya boleh menambah kas gereja untuk melakukan renovasi dan pelayanan caritas yang lain. Nama Tuhan dimuliakan, ulos itu jadi berkat, kenapa harus dibakar? Ada yang mengatakan bahwa di dalam adat itu juga sobamar hula-hula itu adalah tidak benar karena menduakan Tuhan. Siapa mengatakan? Hendaklah kamu saling menghormati, hendaklah kamu saling memberkati. Karena tatanan struktur yaitu sosial selalu ada. Maka jangan pernah ragu menyembah tulang ya. Horas tulang. Tetapi di atas tulang ada Tuhan. Yang disembah dari semuanya, ya Tuhan Yesus. Kita bukan mau memperilah tulang, memperilah adat dan sebagainya. Apakah adik-adik saya malu jadi orang Batak? Tidak. Tetapi kenapa tidak ada satu pun yang bisa bahasa Batak? Kalian kan lebih bangga bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, Mandarin, dan lain sebagainya. Adik-adik saya yang saya kasihi dalam Yesus, jangan pernah lupa dengan bahasa ibu kita. Saya punya pengalaman di Porsea. Ada tukang foto di sana. Dan ketika dulu masih harus, kalau ada pas foto, ada urusan seperti ini, kita harus ke tukang foto, dipoto, kemudian 2 minggu lagi katanya baru dicuci. Luar biasa lamanya itu, dicuci dulu, baru kelihatan fotonya. Saya datang kepada si Koko ini, saya datang, di sana belum ada Amang begitu. Saya mau foto. Tulis namamu, saya tulis Sirait. Kamu Sirait ya? Iya. Saya opungmu katanya. Loh, gimana opung? Kamu Cina, saya orang Batak. Saya lihat kamu nggak bisa terima dari cara melihat saya. Ya benarlah, saya bilang. Tanya amongmu katanya. Udah pulang kau. Saya penasaran, saya pulang ke rumah. Hal yang pertama saya lakukan bertanya tentang itu. Pak, iya. Kata itu tukang foto surya, katanya saya panggil opung sama dia. Iya, memang benar. Kamu harus panggil opung, dulu itu sudah dirajakan. Dan kebetulan dia jadi abang kita. Dan sekarang dia di tingkat opung, harus kamu panggil opung. Dalam hati saya tidak bisa terima. Tapi karena itu sudah amanah dari among, dari ayah, saya lakukan. 2 minggu berikut saya datang. Dia datang. Apa dibilang bapakmu katanya? Ayo amongmu katanya. Ya opung, ima saya mangalwalo bebem katanya. Tetapi yang saya surprise begini, datang anak-anaknya. Hanya, susah katanya. Wah, dia tahu tarombo kami, dia jadi opung saya, tapi bahasa ibunya tetap dia pelihara. Adik-adik saya yang baik, jangan malu. Dan jangan pernah satu pun dari antara kalian yang mengatakan Batak kali. Kita sendiri mencerca diri kita. Batak kali kau, katanya sama temannya. Biarkan temanmu dengan logat Bataknya. Karena hanya kepada orang Batak loh di Indonesia. Saya nggak tahu apakah itu konspirasi atau jangan-jangan itu dicoba didoktrin kita supaya jangan bangga dengan opung dan diri kita. Saya tidak pernah dengar di Indonesia ini Jawa kali kau katanya. Coba Bapak Soeharto almarhum kan sangat Jawa itu. Supaya pertumbuhan ekonomi kita semakin rusak bahasa Indonesia dia buat. Tapi kita tidak pernah bilang dia Jawa kali. Jangan pernah mengatakan Batak kali kau. Songoni do hitakan tua-tua. Hita do jok mabay susana kotaun. Asal mula marpesta ulu do hubigia kaina mado. Memang ati Batahonin na. Naga jangan ada nain na. Adat Batak tidak lebih panjang daripada adat Jawa. Saya sudah pernah mengikuti prosesi pernikahan orang Jawa 2 hari. Kebetulan pengantin laki-lakinya lai saya. Laya saya ini kasihan mulai dari pintu sana. Iba yang martugarak tujulun si metuanay. Saya panok noti asin rawaki mangi daleko iba yang martugarang on. Hirana ihaludi narawak.
Masing-masing suku punya keindahan, tetapi yang salah adalah apabila kita mencerca nenek moyang kita. Itu juga bagian dari penyesatan-penyesatan. Hati-hati dengan itu. Yang kemudian soal orang-orang yang akan menghajar kita, menghambat kita untuk bersaksi, sudah dikatakan oleh Tuhan di sini. Itu bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Jangan takut apa yang akan kamu jawab nanti, karena Roh Kuduslah yang mengajar kamu bersaksi di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, adik-adik pelajar CD, jangan hanya fokus dengan cita-cita dunia. Maka mulai sekarang, supaya kita tahu pengajar-pengajar sesat itu, bagaimana cara kita? Pertama sekali, kita menguasai ajaran agama kita. Dengan cara apa? Membaca Alkitab. Masih ingat lagu sekolah minggu? Baca kitab suci, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau, glory haleluya, baca kitab suci. Baca kitab suci sekali seminggu dikatakan, baca kitab suci 2 tiap hari. Siapa yang baca kitab suci tiap hari di sini? Kasihan. Oh, ada satu, puji Tuhan, masih ada anak Tuhan yang bisa selamat. Bagaimana kita melihat ajaran-ajaran yang lain tidak benar sesuai Alkitab kalau kita tidak baca? Soalnya baik kita kamang, saya uto kami do, repot do hamus di mulaulaun, hirana soalnya do partikiata di hutaon. Bolu subuh tiap hari kamang, minimal menunggu di hari Sabtu nai. Dang boy sajom, minimal 5 menit. Dang pola merjamita hita tu anak tahun. Saya harus katakan saya pendeta, saya tidak menghutbahi anak saya di rumah. Kenapa? Saya takut bosan mereka. Hanya baca 1 ayat, setelah makan duduk, kami berdoa. Bagaimana caranya mengajarkan lagu rohani? Kita buat sambil bermain, bernyanyi sambil main-main gitar. Tetapi kita pelan-pelan, coba lagu kita ini, nang. Apa itu artinya, apa kata yang kecil? Coba kita jelaskan. Dan saya tidak mau formil. Tapi rupanya harus kita siasati. Margugu mahamwa kamang do taminang. Lambelgado tantangata. Dan akhir zaman sudah dekat. Walau tanda-tanda awal yang dikatakan Tuhan tadi. Perang antar negara dan lain sebagainya tadi. Bangsa melawan bangsa. Penyakit, binotaon COVID-19 siyaon. Adong mamusay na varian nasingan non. Adong varian Delta. Jala romay na musay gelombang ketiga. Lomo-lomo ni namaloy na mamandokibet na gelombang kelima. Jala lomo-lomo ni sahitidoro. Tetapi itu masih tanda-tanda awal. Kapan harinya? Kita tidak tahu. Biarlah Tuhan yang menentukan. Tetapi apa yang kita lakukan? Berdoa dan berjaga-jagalah. Selamat bersaksi kepada pelajar-pelajar CD. Dan kepada orang tua, mau lihat tema di kita, bope songoni, parpiakna alani situasi pandemi, saya tatangnya malahon, asagabe saksi-saksi Kristus. Dan semua jemaat Tuhan yang di rumah dan di tempat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetaplah kita setia mengikut Tuhan, jangan terpesona dengan dunia, arahkan tujuan kita, yaitu surga, ke sana kita berlari-lari. Dan jangan takut dengan sesakan dan hambatan yang kita hadapi ketika bersaksi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Walau kami hidup terbatas di dunia, kami mau memakai setiap waktu kami untuk hal yang berguna. Bersaksi terus. Ajar kami dengan Roh Kudus untuk mengenal ajaran-ajaran palsu. Memegang ajaran yang murni yang dari Tuhan Yesus. Hidup di dalamnya, dan berbuahkan buah yang baik. Hari ini anak-anakmu akan menyaksikan iman percaya mereka, yaitu pelajar CD, yang harus belajar pada masa-masa sulit, yang kami tahu, sesungguhnya bekal mereka belum cukup. Tetapi kami beranikan untuk merangkatkan mereka bersaksi, dengan satu permohonan biar Roh Kudus yang membimbing mereka. Berkatilah setiap orang tua mereka juga, agar diberikan hikmat juga, dan diberikan kerajinan, membaca kitab suci bersama dengan anak-anaknya, dan berdoa bersama, menyerahkan perjalanan hidup mereka di dalam hari-hari kehidupannya ke depan.
Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam tangan-Mu anak-anak ini semua akan menjadi pemenang iman. Tuhan, kami serahkan rencana pemberkatan anak-anak Tuhan, Predik Panjaitan dengan tunangannya Tia Borus Tumorang, Bastian Huta Barat dengan tunangannya Liandini Borus Tompul, Mompo Butar-Butar dengan tunangannya Desi Boru Panjaitan. Teguhkan anak-anak-Mu ini menjadi keluarga yang baru melalui pemberkatan kudus. Berikan bekal hidup jasmani dan rohani, dan sempurnakan cinta kasih keluarga mereka dengan memberikan anak keturunan. Biarlah juga semua rangkaian pesta adat yang dipersiapkan, Tuhan turun campur untuk memberkatinya. Bapa yang kami sembah dalam Yesus, pada tanggal 4 dan 5 Desember nanti, Gereja HKBP Depok 1 akan melaksanakan pesta Gotilon dan tahun pemberdayaan. Dan pada kesempatan itu kami mau mengumpulkan persembahan untuk kami pakai untuk dana pelayanan kerajaan Tuhan di HKBP Depok secara khusus untuk melakukan renovasi gedung gereja ini, tempat kami beribadah memuji muliakan Tuhan. Maka kami mohon pertolongan Roh Kudus membuka hati jemaat dan semua kami yang hadir, agar kami mau memberikan sebagian dari berkat yang kami terima, untuk kami persembahkan untuk pelayanan kerajaan Tuhan. Berkati semua persiapan panitia, dan berkati hari H, berikan cuaca yang cerah, dan Tuhan yang hadir memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, semua program gereja ini sampai akhir tahun, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, agar Bapa memperlengkapi kami, melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Bapa saja. Kami serahkan orang-orang sakit agar Bapa pulihkan. Secara khusus, Amang Sintua, Timbul Pardede yang masih terbaring dengan kondisi yang sangat lemah. Tuhan, kami tahu, kuasa Tuhan melebihi segala penyakit. Maka, kami mohon belas kasih-Mu. Pulihkan Amang Sintua Pardede hanya dengan kuasa Kristus. Kuatkan semua keluarga, teguhkan mereka dalam iman dan pengharapan. Semua jemaat yang bersuka cita berulang tahun kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar mereka bijak menghitung hari-harinya, memakai waktu yang ada hanya untuk hal yang berguna. Berkatilah semua gereja Tuhan dimanapun bersaksi hari ini. Berkati juga negara kami, berkati semua aparatur negara kami di bawah pimpinan Bapak Jokowi. Ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dan sekarang Bapak, pimpin dan berangkatkan kami melakukan tugas panggilan tanggung jawab hidup 1 minggu ke depan, hanya dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, Tuhan telah melimpahi kita dengan banyak berkat. Maka dari berkat-berkat yang kita terima, mari kita berikan persembahan syukur yang terbaik. Kita berikan sambil memuji Tuhan, kita bernyanyi. Asa unang musui
Tempat sujud. Boleh? Tempat sujudnya. Ingana persinggangan. Ruas ni tu hata sahak mahita tua cara maka tidak ko kaporsiaw. Tua kana ko ni huriat tanong marguru na sailaw. Tabuka macara nong adong dihita kanup. Boleh dipanai aman. Marede kita buku de nomor 710 sia. Di ayat 2 jong-jong mana doras do sudah belajar sidi. Marhite-hite kuar ni debata ama, anak dohoto di perbadia, amin. Hamu alena toras nidat danakon, dida hamu do yana komuna haholongan ni rohamuna, jong dison. Tama jumulo madok moliate hamu sadariot tu debata, alani sude asini rohana na sailaw. Ay di pangulu do nasida rasirasan waeng, jalasanga di boto nasida hatani debata, dohot dalan tu hanguluan. Alay tamado ingotom muna sa derion, akababaynam muna tu akka anak kom munaw. Ay dang dilihol debata kadat danahot tu hamu, asa adong dongat-dongat muna mangula ulaw sabing. Alay, asa ditugu, jala diajari hamu do nasida mangihuton hatani debata, ido ubay na dilehon. Ditak yang kamu do ganupari anak komunaw na sailaon, asa unang mago na sida, molo dihilala hamu nuaeng hurang ni pabahenam muna taringot tu na sida, tama uduk kamu tu debata manofoti salamuna, atong martangyang mahita. Ali ama nami, ama ni nasa natarguar ama di banua gijang do di tanoon, saya tangi hom matangyang namyon. Jak kom maakada danahon gabi anakom. Asi maroham. Leom matol di perbadia itu rohana sida. Asa gabi sisiam muna sida roli saliling nililing na. Bolotung nahurak pabahenan namin na say laut tu na sida. Say se samay. Say unang matargasip na sida. Jala unang loas mago manang ises yan na sida binahin ni pangalaho nami. Asi maroham,
Sahatu tanganmu malasida, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Hudul makanatoras. Orang tua saja yang duduk, ini masih berdiri. Hamu akadat danak nahi naholongan ni debata. Na jongjong do hamu noaeng di jolo ni debata, na mamereng terus tu bagasar rohamuna, dohot di jolo ni huriyaw. Nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni rohani debata. Daktar baik kamu be mersidalia sugut diari paruhumani. Molo ingot rohamuna dia ka ari ni ngolumuna nauk salpui, tamama dok mauliate hamu tu debata alani sudi asini rohana. Jala bolo dingot tamu akapa benamuna nasoture, ima neang do langgus ni rohamuna tu natoras muna, rodi saluhut dosa muna. Tama marsakbi hamu sadariom marningoti. Buat kamu maluhut na tu Tuhan Yesus, asa disesai ala ni mudarna. Nause humako pardosa na manopoti dosana. Alai, paubah hamu marohamuna. Uhud pukahamu maparangine baru olat ni sadarion. Asa dalam muna dalam nagogoti. Namarhapatean Tuhan nguluan si saleleng ni leleng na. Atong alusi hamu mana husukutonot Tuhamu di jolo ni debata. Do di jolo ni akadongan na pungu di son. Na parjolo. Di parhatu turoham do hatani debata na ginuruhom muna say laon. Holanido dalan tu hanguluani napaduahon olo doho sian nasaroham tumudal ho saluhut dosa jala olo doho tujuluanon mangihuton hatani debata rodi hasusudani bohalmo napatuluhon olo doho makangoluhon haporsiaw nasitongi na hinatidakon ni Huria Kristen Protestan songon na tersurat di padan na Robi dohot di padan na baru atong merpada dohamun waing dohot debata na badiyai di jolo ni Huriaon tung unang ose hamu say burjuma hamu marningot sa luhut nai asalam hot hapor siyaw muna martangyang mahita. Ali amanami jala debata nami, suruh maton di perbadia tu rohan nami bi, merhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Hulio kami marohan nami bain inganammu olat nyon rodi saliling nililing na. Surat to jala sahapi matusi sudi, nau kuloy kami. Sa ipaujung maulaw na pinuk kami di bagasar rohan nami. Ramo ti mahami sa sudina. Unak tu hamagua sugup manang isi siap kamyon. Togu jala iring-iring mahami kanupari. Asa sahat tami, Tuhan nguluan na sorasuda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Atong nuaik pe, hati dako kamu majolo, ha porsiaw muna. Au porsiaw. Sada dua tolu. Au porsea Amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu kita, yang pertama silakan ke depan.
Nabitapon atay agam-gam pati pinakune nasune. Isang paingot ako'y maribigigit na talabas ni Roka doon pamunayon. Dahil dito ako rasila sa mate, pumili ko na tumatod ang pagkamunuan. Parang yung pahata di mata ng umi ay ino kamunuan.
Baik, dengan ini majelis dan kami semua pendeta mengucapkan selamat kepada adik-adik kami karena saudara-saudara telah menjadi satu teman perjamuan dan sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus. Selamat bersaksi, dan kesaksian yang pertama dari adik-adik Sidi, mereka akan menyaksikan Tuhan dengan puji-pujian mereka. Kur peserta Sidi angkatan 2020-2021. Zulu, ini boleh digeser. Silakan ke depan menghadap ke jemaat. Silakan ambil posisi. Duduk, mau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan segala keterbatasan dan kekurangan serta kelebihan dalam proses belajar mengajar, kami para pengajar Sidi tetap memantau dan melihat peserta terbaik dari pelajar Sidi ini. Maka kita akan mendengarkan pengumuman 4 pelajar Sidi terbaik untuk angkatan tahun 2021
Kami persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Paulus Simamora untuk membacakan di tengah persekutuan kita. Ya. Shalom untuk kita semua. Ya, kami akui pelajar CD tahun 2020-2021 adalah pelajar CD yang hebat karena sama sekali tidak pernah tatap muka, tetapi tatap layar. Selama kurang lebih setahun kami selalu tatap layar. Jadi ada empat pelajar terbaik yang nilainya juga dekat-dekat. Untuk adik-adik kami pelajar CD, kira-kira siapa terbaik pertama? Laki-laki nggak ada? Saya, gitu dong. Iya kan? Enak kan saya sama percaya diri mana? Iya, ada terbaik. Saya panggilkan dari terbaik pertama, jatuh kepada Ruth Catherine Boru Simanjuntak. Silakan maju. Terbaik kedua jatuh kepada Anggita Tri Aprilia Batubara. Ya, di situ aja. Hadap sini, Mas. Hadap sini dulu ya. Hadap Amang Pendeta. Iya. Iya. Terbaik ketiga, siapa kira-kira? Siapa si Zirios saya ini si Zirion. Terbaik ketiga jatuh kepada Samuel Hamunangan Purba. Dan terbaik keempat jatuh kepada Sulu Christian Sitorus. Ya, dengan demikian kami persilahkan Amang Pendeta untuk memberikan piagam penghargaan dan ucapan hadiah dari kita untuk para pelajar CD terbaik. Ya, kepada ini peserta terbaik, ialah ini menjadi motivasi untuk tetap yang terbaik. Yang lebih utama, terbaik di hadapan Tuhan dalam iman percaya. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Sini ada buku, boleh dibaca. Ini bisa membekali, menghadapi berbagai tantangan kehidupan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Anggita, selamat. Tuhan Yesus memberkati. Maju sedikit. Samuel Purba, selamat. Tuhan Yesus berkati. Sulu Christian Stores, selamat teman ya. Tuhan Yesus berkati. Boleh kita berfoto sekali, hadap ke sana. Naik kita teh. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya mewakili semua pelajar CD mengucapkan terima kasih kepada semua majelis gereja, para pengajar dan kepada orang tuanya. Kami persilakan Ruth Catherine Simajuntak mewakili semua teman-teman yang menyaksikan iman hari ini. Silakan. Horas, Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Ruth Catherine Elsa Simanjuntak, perwakilan teman-teman CD HKBP Depok 1, Angkatan 2020-2021. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kita dan memberikan kita waktu untuk bisa berkumpul bersama-sama, baik di gereja HKBP Depok 1 ini
maupun melalui live streaming YouTube HKBP Depok 1. Di hari Minggu yang indah ini, dengan penuh sukacita kita bisa beribadah dan menyaksikan peneguhan CD bagi kami Angkatan 2020-2021 bersama-sama. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang Pendeta, Amang Inang Parhalado, orang tua kami, serta teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Pertama-tama, terima kasih kepada Amang Pendeta Jackson Sirait, Amang Pendeta Bornok Sihombing, Inang Pendeta Julian Nazai, Amang Pendeta Paulus Simamora, serta Amang Pendeta Nexon Simanjuntak dan Amang Pendeta Ari Tambunan yang telah membimbing kami hingga bisa hadir di peneguhan CD hari ini. Sebuah kebanggaan dan pengalaman berharga bagi kami pelajar CD bisa merasakan menerima pembelajaran dari 6 pendeta yang berbeda. Di awal tahun pelajaran Oktober 2020, kita diajarkan oleh Amang Pendeta Nexon Simanjuntak, Amang Pendeta Ari Tambunan, Inang Pendeta Julian Nazai, dan juga Amang Pendeta Paulus Simamora. Kemudian setelah Amang Nexon dan Amang Arit dipindah tugaskan, disusul dengan kedatangan Amang Pendeta Bornok Sihombing dan Amang Pendeta Jackson Sirait. Semua pembelajaran yang diberikan merupakan pengalaman yang berharga dan saya yakin teman-teman semua juga merasakan bahwa ini adalah untuk kehidupan kita di masa mendatang. Karena perjalanan kita tidak hanya selesai sampai di CD ini aja, tetapi juga setelah CD ini. Kami juga mohon maaf kepada Amang Inang Pendeta apabila ada kesalahan dari kami, baik tutur kata, sikap yang menyakiti hati Amang Inang sekalian. Tetap bimbing kami untuk berproses menjadi yang lebih baik, Amang Inang. Terima kasih sekali lagi Amang Inang Pendeta sekalian atas bimbingan dan nasihat-nasihatnya untuk kami semua. Yang kedua, untuk orang tua kami, Mama dan Papa, terima kasih atas kasih sayangnya untuk kami, dari kami hadir di dunia ini hingga saat ini. Terima kasih atas dukungannya, perhatiannya selama kami mengikuti pembelajaran CD di Gereja HKBP Depok 1 ini. Mungkin Mama dan Papa, orang tua kami lah yang tahu apa yang kami alami selama pembelajaran CD, susah dan senang kami, tetapi terima kasih karena telah mendukung kami. Kami juga memohon maaf atas seluruh kesalahan yang telah kami lakukan di masa yang mendatang. Setelah CD ini, kami semua berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan kiranya kami bisa mewujudkan hal itu. Untuk teman-teman CD, HKBP Depok 1 Angkatan 2020-2021, sukacita sekali kita bisa berada di sini bersama-sama menjalani CD. Banyak yang telah kita lalui dari Oktober 2020, suka dan duka, canda tawa, merupakan kenangan yang berharga. Kiranya teman-teman semua juga setuju bahwa seluruh pengajaran yang diberikan oleh Amang Inang Pendeta itu adalah hal yang baik. Itu adalah bekal kita untuk kedepannya kita menjalani kehidupan kita. Kita akan bertemu banyak orang baru, kita akan memasuki lingkungan baru yang tentunya kita membutuhkan kekuatan dari iman kita. Namun saya tahu sebagian dari kita merasa cukup sedih karena 1 tahun ini kita tidak bisa merasakan pembelajaran tatap muka di gereja ini. Kita hanya bisa merasakan pembelajaran melalui Zoom meeting gitu. Tapi semoga materi yang diberikan, pengajaran yang diberikan, nasihat yang diberikan tetap bisa kita terima dengan baik. Semoga juga adik-adik yang akan mengikuti pembelajaran CD setelah kami dapat menerima pembelajaran secara offline langsung di Gereja HKBP Depok 1 ini dengan mulai meredanya pandemi COVID-19. Karena kita juga tahu pasti ada perbedaan antara pembelajaran offline dan juga online. Saya harap teman-teman CD HKBP Depok 1 Angkatan 2020 dan 2021 tetap menjadi teman yang baik, semakin dekat dan kompak dalam kegiatan kita ke depannya. Sesuai dengan janji yang telah kita berikan, semoga kita bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan gereja kita HKBP Depok 1. Banyak bagian yang bisa kita ambil, jadi bergabunglah dan kita puji Tuhan bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih.
Terima kasih Catherine. Selanjutnya ucapan selamat mewakili seluruh jemaat dan mewakili orang tua. Kami minta kesediaan dari Amang Dr. Hisar Sirait. Horas, salam dan salam sejahtera buat kita semua. Amang Inang, izinkan saya menyampaikan kata ucapan terima kasih mewakili orang tua dalam bahasa Indonesia agar terdeliver dengan baik kepada anak-anak yang sangat kita kasihi. Pertama-tama kita menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikannya, atas segala kasih karunia-Nya, atas segala berkat-Nya yang telah menguatkan kita semua, yang telah memampukan kita semua, para orang tua, para anak-anak kami peserta didik, para pendeta, dan para berhado. Ucapan terima kasih berikutnya mewakili orang tua kami sampaikan kepada semua Amang Pendeta Sirait, Amang Inang Pendeta Juliana, Amang Pendeta Sihombing, Amang Pendeta Simamura, Suang Songoni, Tong tu Amang Pendeta Simajutak, Doho tu Amang Pendeta Tambunan. 1 tahun masa yang sangat panjang dan bisa menjadi sangat pendek. Kami merasakan betapa susahnya amang-amang dan inang pendeta memperlengkapi anak-anak kami ini menjadi saksi-saksi Kristus yang sangat luar biasa nanti. Kami sangat merasakan orang tua betapa beratnya beban amang dan inang pendeta untuk menjadikan mereka ini semua menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang terkemuka, yang mengedepankan iman Kristiani, iman percayanya kepada Kristus. Kami orang tua sangat merasakan betapa lelahnya, betapa banyaknya pikiran-pemikiran yang amang inang telah berikan untuk menjadikan mereka menjadi laskar-laskar Kristus yang luar biasa. Pandemik memang kita hadapi bersama amang dan inang. Berbagai dinamika yang kita hadapi selama 1 tahun ini. Proses pembekalan mereka, demikian juga proses penentuan kapankah mereka akan dijadikan seperti hari ini Sidi. Kami orang tua pernah merasakan kegelisahan. Kami orang tua pernah mengalami dinamika, pemikiran-pemikiran bagaimana jadinya anak-anak ini. Tetapi begitu besar kasih Tuhan. Begitu besar anugerah Tuhan bagi amang inang pendeta. Ternyata semua anak-anak kami telah diperlengkapi dengan baik. Pertemuan-pertemuan secara online. Kami yakin dan percaya kualitasnya tidak berbeda dengan pertemuan-pertemuan jikalau itu dilakukan secara tatap muka. Untuk itu sekali lagi terima kasih Amang, terima kasih Inang. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Amang Inang Parhalado yang hadir hari ini di tempat ini dan juga yang tidak hadir di tempat ini. Semua ini boleh berjalan dengan baik karena kerjasama yang sangat baik antara Amang Inang Parhalado dengan Amang Inang Pendeta. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Amang Perdamaian Manado yang kami sangat tahu betul orang tua memiliki grup WA, berbagai banyak dinamika yang terjadi di sana. Tapi puji Tuhan, Tuhan telah mengirimkan hambanya yang sangat luar biasa, Amang Pendeta Perdamaian Manado, yang terlalu memberikan kesejukan kepada kita orang tua, memberikan kepada kita, dia menjadi penyambung lidah dari Amang Pendeta, penyambung lidah dari Inang Pendeta untuk memberikan kesejukan bagi kita semua. Mulai Amang, lam dipergugui Tuhan Amang mengulahun-ulahun bar Tuhan Rajaun di Dewata. Ucapan terima kasih juga kepada para kita orang tua semua. Kita telah mendidik mereka sangat luar biasa.
Amang dan Inang Pendeta dan Parhado telah mendidik mereka sangat luar biasa juga dari imannya. Mulai tema di pakokopta Tuhan akot tabi. Anggiak matutu tulam mulina sida, sibur magodang mana sida, gabisada sulu-sulu na renggan, sulu-sulu nauli lao pasonang rohani Tuhan tadi bata. Kepada anak-anak Sidi, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Jadilah saksi Kristus melalui pribadi yang beriman tinggi, berilmu tinggi, dan berkarakter terpuji. Ingatlah, perbuatan baik tidak menghasilkan manusia yang baik. Tetapi manusia yang baiklah yang melakukan perbuatan baik. Setia dan taatlah kepada Tuhan. Jika kamu percaya, Tuhan akan mempertemukanmu dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan di saat yang tepat. Saya mengutip apa kata Martin Luther Jr. untuk anak-anak kami sekalian. Jika kamu tidak bisa terbang, maka berlarilah. Jika kamu tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, lalu merangkaklah. Tetapi apapun yang kamu lakukan, kamu harus tetap bergerak maju. Saya mengutip juga kata dari salah seorang filosof terbesar. Daripada aku menyerah, lebih baik aku berkata berserah. Daripada aku berkata tidak bisa, lebih baik aku berkata pasti bisa. Daripada mengucapkan kata-kata kotor, lebih baik mengucapkan kata-kata berkat. Selamat menjadi pribadi unggul. Sekali HKBP, tetap HKBP. Selamat bersaksi. Terima kasih Amang Dr. Hisar Sirait atas ucapan terima kasih, kata-kata motivasi yang sangat menginspirasi. Kami harap itu dicatat adik-adik, sangat inspiratif tadi beberapa katanya, dan biar itu menjadi bekal juga tambahan buat kita semua. Maka sekarang Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bernyanyi Bukuende nomor 720. Lain marsinon dan moluku ingin Yesus manang dia pea batur yang Tuhan sudah bangkit berdiri. Sahab mapiliatan na tabapungoto di bata martangyang makita. Ali di bata manami na di manuagitsang. Wado hararuan ni saluhut sila na rin gandut na sa ulibasa na maliutos. Upasahat tami masinilomito hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi na husus di jolo. Pasupahan sumay jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon.
Pati beluk karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang nisi lelomi tu kami. Asalam gergir kami madok mauliante Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ama namin na di benua gijang, saya pinarbadi ama guarmu, saya roh maharacom, saya saut malomoni roham di benua tongaun, songon na di benua gijang. Leo matu hami sedarion hanguluas siap hari, saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nirongan namar dosa tu kami, unak kami tu giotu pangucunan, palu ama hami sian pangago. Ay, ni Tuhatan lah hinokop ni Kristus mulak mahamu di bagasad dame jala-jala hamu mapasu-pasu ni Tuhata di pasu-pasu jala diramo di Tuhan debatama ho isodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho ido pakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasor ho madamena tu todim. Amin. Ruas ni Tuhata namar minggu noeng di bagas joroon, songoni hamu sude ruas na payutihu par minggota di bagas dok dia kainganan namar ragam. Jalo hamu ma tabi siya kami sude perhalado ni HKBP Depok Sada secara khusus namar hubas sedarion. Selamat hari Minggu madita sudena, selamat melakukan tugas tanggung jawab aktivitas 1 minggu ke depan. Debatama nama masuk-masuk kita. Horas madihita. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk istirahat sambil persiapan 5 menit dan setelah itu langsung kita lanjutkan acara perjamuan kudus. Boleh kita marhosa 5 menit, mula dong. Naneng tu kamar belakang doa persiapan nasing dipersilakan 5 menit ya.